Pak Rosano, ini kan lagi ramai nih masalah pro dan kontra terkait aturan baru JHT. Bapak salah satu dari sekian ramai yang menolak aturan baru tersebut. Bapak bisa berikan penjelasan kenapa alasan Bapak menolak aturan baru JHT tersebut? Nah, itu kalau menolak kita jelas menolak karena peraturan itu melanggar konstitusi. Di mana konstitusi undang-undangan kita mengatur bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Itu kan berbisnis, arti berbisnis itu uang dari peserta BPJS terus ditaruh di bank, terus kemudian nanti di umur 56 tahun baru disalurkan. Artinya kan ada jenjang waktu panjang itu kan, ada waktu istirahat ini. Ketika dia berhenti di 40, berarti orang menunggu lagi 16 tahun kemudian baru bisa dicairkan. Ini kan berbisnis namanya. Begitu, berarti negara berbisnis pada rakyat. Ini yang kita tidak mau, itu kan dana rakyat, bukan uang pemerintah. Uang rakyat ketika dia sudah selesai bekerja, ya silakan diberikan haknya. Karena itu kan hak rakyat, bukan uang negara yang dipakai. Kenapa negara mengatur itu akan memberikan ke 56 tahun? Hak asasi kita kan tidak seperti itu. Jadi konstitusi kita mengajarkan kepada kita itu bahwa negara tidak boleh berbisnis kepada rakyatnya. Kemudian juga apa namanya, BPJS ini kan ratusan triliun uang itu. Kalau dilihat kan setiap pekerja itu dipotong gajinya 2%, tiap perusahaan 3%, jadi 5% yang diambil dari BPJS. Ketika itu dia udah pensiun atau bukan pensiun, udah berhenti kerja di umur 40 tahun, berarti orang ini akan menunggu 16 tahun kemudian baru diberikan JHT-nya. Ini salah, tidak begitu mengelola negara. Karena kita punya dasar-dasar hukum, punya konstitusi yang harus dijalankan. Karena mohon maaf ini juga, ini mungkin langsung ke presiden ya. Presiden ini kan menjalankan konstitusi, tugasnya menjalankan undang-undang. Ya tolong Pak Presiden menegur Menteri Tenaga Kerja yang sudah melanggar konstitusi. Tidak bisa ini dibiarkan. Uang rakyat kasih kembali ke rakyat. Jangan negara kelola uang itu. Contoh, sudah ada video yang viral, uang BPJS itu digunakan untuk membayar surat utang negara. Ini yang payahnya ini. Uang rakyat kok dikelola untuk membiayai urusan negara yang lain-lain, padahal itu uang yang jelas-jelas milik rakyat untuk di masa dia setelah dia di PHK, apalagi zaman ini pandemi banyak pengangguran, ya segera dicairkan. Nggak boleh nunggu lagi sampai belasan tahun. Kalau dia bekerja umpamanya 21 tahun, terus dia berhenti di umur 25 tahun atau 30 tahun, berarti dia nunggu 26 tahun. Kalau dia berhenti di umur 30 tahun, 26 tahun dia menunggu. Ya akal sehat kita nggak masuk seperti itu. Jadi ini saya berharap pemerintah melalui Permenaker ini segera dicopot menterinya, nggak betulin membuat peraturan menteri yang melanggar konstitusi, yang dimana konstitusi menyebutkan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Saya kira demikian.